zikir kepada Allah, dan orang yang membenci akan menyebut keburukan-keburukan. Namun orang yang beriman tidak ada kebencian di hatinya, melainkan rasa sayang dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Man la yarham wa la yurham. Barang siapa yang tidak mempunyai kasih sayang, dia tidak akan pernah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu-ibu, banyak-banyaklah kita berselawat kepada Rasulullah. Dalam sakit kita berselawat, dalam sehat kita berselawat, dalam susah kita berselawat, dalam apa lagi? Susah, senang kita berselawat kepada Rasulullah. Ajarkan selawat ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Apalah sebab? Orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyaran. Barang siapa yang selawat terhadapku satu selawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 selawat. Sedangkan malaikat ibu berselawat, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Sesungguhnya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah itu berselawat terhadap Nabi. Dipanggillah orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kamu terhadapnya. Wasallimu taslima, dan kirim-kirimlah salam. Maka itu assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khalqillah. Jadi itu Ibu, adapun tema kita hari ini adalah masih dalam kitab Al-Hikam, hikmah. Sebab kalau dikaji tentang masalah fikih, nanti kita ambillah jatah Ustadz Buya Zul Effendi. Tidak mungkin pula lah rasanya kan. Ini fikih kemarin lah fikih pulau ya. Kalau diambil pulau nanti ilmu tafsir. Kalau ilmu tafsir nanti diambil nanti anggap cemburu pulau nanti Ustadz Mansur. Ya Mansur ya. Ya cemburu pula kaji fikih, kaji tafsir nanti diambilnya aja. Jadi kini kita kaji itu adalah tentang masalah tauhid dan tasawuf, yaitu masih dalam kitab Al-Hikam. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, ma tawaqqafa matalabun anta talibuhu bi rabbika. Tidaklah tawaqqafa, berhenti atau tertahan atau terhenti, matlabun, sebuah permintaan, anta talibuhu, sedangkan engkau memintanya bi rabbika, dengan Tuhanmu. Wala tayassara, dan tidaklah mudah, matlabun, sebuah permintaan, permohonan, anta talibuhu binafsika, yang mana engkau berusaha dengan dirimu sendiri. Maksudnya, ma tawaqqafa matlabu anta talibuhu bi rabbika, tidaklah tertahan rezeki itu, sebuah permohonan kepada Allah tidak akan mudah terkabulnya, akan mudah terkabul, sedangkan diri kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dan wala tayassara matlabun, dan tidaklah mudah dikabulkan oleh Allah sebuah permohonan, sedangkan kita berusaha di kaki kita sendiri. Maksudnya dalam diri kita itu tidak ada campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, apapun usaha kita, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak akan mudah. Tetapi kalau kita berusaha dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fa iza azamta, apabila kamu telah yakin, fatawakkal 'ala Allah, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita telah berusaha. Begitu juga dalam membersihkan hati, begitu juga dalam beribadah, begitu juga di dalam menaungi kehidupan di pulau dunia ini. Apapun usaha kita, apapun permintaan kita, apapun keinginan kita. Jadi jikalau keinginan kita itu kita sandarkan ke diri kita, hanya kita berusaha,
Jikalau kita berusaha tidak ada campur tangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah sifat sombong, takabur, riya, dengki, hasad, bakhil. Tidak mudah dia belenggulah tangannya untuk bersedekah karena merasa dia yang berusaha. Walau tayassara matalabun, tidaklah mudah, Allah tidak akan mudah Bapak Ibu. Tidak akan pernah mudah. Begitu juga kita salat. Kita salat merasa diri kita salat Allahu Akbar dalam tauhid. Allahu Akbar. Kita merasa yang salat. Maka salat itu tidaklah berdiri dalam kehidupan kita. Kita salat Allahu Akbar, merasa diri kita yang salat. Maksudnya tidak ada kita takzimkan mengucapkan Allahu Akbar itu takzim. Maka wajar-wajar saja setelah salat mulut pasti bergunjing kembali. Itu Bapak Ibu. Tapi ketika Allahu Akbar takzim kita, kalam didengar oleh telinga kita, bacaan-bacaannya, gerakan tubuh kita dilihat oleh mata kita, hati kita dikenang oleh akal kita. Ketika Allahu Akbar teringatlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sama'nya, ayatnya, ilmunya, kudrahnya, iradahnya, basarnya dan kalamnya. Kita salat dengan khusyuk dan tawaduk di situ tuh, insyaallah berdirilah salat ketika itu. Setelah lepas kita salat, hati tenang, bahkan melihat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum tergeser di hati kita untuk menjauhnya, sekurang-kurangnya kita benci kepada perbuatan itu. Begitu maksudnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maka dari ini, di dalam melaksanakan mendirikan diri kita, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Allah Tuhanmu tadarruan wa khufyah. Tadarruan sempurna merendahkan diri, wa khufyah dan sebenar-benar takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Di dalam salat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam usaha kita laksanakan. Jadi tentang hal ini, tentang membersihkan hati kita, mendirikan kita, ada 3 hal yang harus kita kuatkan. Yang pertama namanya takhalli. Dalam salat, dalam beribadah, dalam bermunajat, dalam berusaha, baik bersosial masyarakat ataupun di dalam kita kehidupan sehari-hari, ada 3 untuk supaya salat itu terdiri dalam diri kita, supaya salat itu berdiri sendiri. Sebab wa aqimus salah, dirikan salat. Inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ada 3 hal yang harus kita sempurnakan, bersihkan dalam melaksanakan kita. Yang pertama namanya takhalli, yang kedua namanya tahalli, yang ketiga namanya tajalli. Bapak, Bu, yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Bahasa Indonesianya untuk membersihkan arti kita, takhalli artinya membersihkan, membersihkan. Tahalli artinya mengisi, tajalli artinya merasakan. Adapun mereka yang hatinya masih bersifat-sifat munafik, terasa sakit di hati, hatinya tersimpan munafik, maka tidak akan pernah terasakan takhalli. Apa yang dibersihkan? Yaitunya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini,
A'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Sejahat-jahat musuh dalam dirimu ada, sejahat-jahat musuhmu adalah nafsuka, nafsumu. Allati baina jambaika, di antara dua perutmu. Di nafsu kita. Jadi kalau ingin kita membersihkan hati kita, membersihkan dalam usaha kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hilangkan sifat-sifat nafsu yang amarah, nafsu yang lawamah, sehingga mudahnya hati kita menerima nasihat. Nampaklah di kita membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batal. Merasakan salat khusyuk, ikut kita sempurnakan, betul enggak, langsung jawab aja, langsung dijawab aja ya. Untuk merasakan di situ tuh yang pertama kan takhali, membersihkan. Diusaha, artinya kita buanglah sifat 10. Apa sifat 10? Kizib, kita buang dulu dalam kehidupan kita. Jangan berdusta. Jangan berdusta, itu cara membersihkannya itu Bapak Ibu. Jangan berdusta. Paling murah di pasar itu apa Pak? Bukan garam. Yang paling murah di pasar adalah dusta. Bersihkan dusta. Jangan coba-coba dusta. Inilah yang paling banyak orang melaksanakan. Baik dia ustadz, baik dia pemimpin, baik dia jamaah, nomor satu sekali pemimpin, banyak di dusta itu. Ustadz banyak pula dusta. Inilah yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat banyak dosa, kutukan, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu katakan tidak kamu perbuat. Berarti yang sering dia berdusta, dusta perkataan, dusta perbuatan, dusta tangan, dusta mata, dusta telinga. Katanya rajin-rajin baca Al-Quran, ustadznya nggak baca Al-Quran. Itu Pak, dusta. Jadi orang membersihkannya dibuang sifat 10. Dibuang pertama sifat dusta. Bagaimana caranya membuang ustaz? Tidak berdusta kita, lah terbuang tuh mah. Itu Pak. Tidak berdusta kita. Bertanya jawab jujur. Dah, selesai. Sebab kata-kata orang kita banyak kece, banyak sasek. Jadi jangan banyak-banyak ngomong. Banyak zikir. Maka itu ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah akan sempurna zikir yang banyak. Jadi jangan daripada mulut ini berkata-kata yang kotor, kata-kata ini dusta. Buangkan sifat dusta itu. Insya Allah itu membersihkan. Membersihkannya gitu Bapak Ibu. Dalam jualan jangan berdusta. Dalam memimpin RT, RW, apa lagi? Jangan berdusta itu, apalagi kini angat-angat politik, kemarin debat kan, jangan berdusta. Itu mau satu sekali Bapak Ibu. Cara membersihkannya begitu juga di dalam kehidupan pemimpinan. Apabila engkau menggantungkan kehidupanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu berusaha dan sandarkan harapan kepada Allah, insya Allah Allah mudahkan. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah, wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika, dan tidaklah mudah terkabulnya sebuah permohonan, sebuah usaha jika merasa dirimu yang berkuasa. Jadi cara membersihkannya ada 3 sifat. Yang pertama namanya takhalli, yang kedua namanya tahalli, yang ketiga namanya tajalli. Cara membersihkannya yang pertama dibuang sifat dusta, kizib, dibuang. Yang kedua kitman, dibuang. Dalam berwudu dusta dibuang juga Pak. Dalam berwudu ada dusta. Wajib 1 kali kan, mencuci tangan wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Hemat air dianjurkan oleh Nabi. Banyak makan air berdusta, berarti sudah mubazir. Atau tidak Ibu? Gitu.
Air harus kita hemat-hematkan dan berwudu. Begitu juga dalam makan, jangan sampai berdusta. Mubazir itu orang berdusta. Satu, sifatnya kizib baru Bapak Ibu. Yang kedua, kitman, menyembunyikan yang hak. Menyembunyikan yang hak. Adapun mereka yang menyembunyikan yang hak ini orang yang terasa sakit, kata Allah, am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Adakah mereka menyangka orang-orang yang fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada sakit. Makna sakit itu munafik, sifat berdusta, sifat khianat. Alla yukhrijallahu adghanahum, bahwa Allah tidak mengeluarkan, bahwa Allah tidak menampakkan kedengkian mereka. Kita lihat di surat Muhammad ayat 29-30. Walau nasya'u, jikalau kami menghendaki, la arainakahum, sungguhlah kami akan menampakkan kedustaan itu di mukamu, kata Allah. Fa'ala araftahum, sehingga engkau mengetahui mereka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka, disimahi. Engkau akan nampak. Ini tanda-tanda orang berdusta seperti ini. Dinampakkan oleh Allah Bapak Ibu. Wala ta'rifannakum fi lahnil qaul, dan engkau akan sempurna mengetahui kiasan-kiasan kata mereka bagaimana nantinya. Buka Bapak Ibu, buka surat Muhammad 29-30. Tengoklah di situ. Tentang itu Pak, walaupun kita bisa berdusta, cara membuang dusta itu dibuang. Kemudian kitman dibuang, jangan pernah kita menyembunyikan yang hak. Yang ketiga, jangan sampai pernah kita khianat. Yang keempat, jangan sampai kita baladah. Arti baladah itu dungu, bodoh. Maksud bodoh di sini Bapak Ibu adalah bukan berarti kita mengaji terus tak dapat, bukan begitu Bapak Ibu. Maksud bodoh di sini tak mau mengaji, tak mau sholat, tak mau ke masjid, diajak orang untuk ke masjid tak mau. Itu bodoh namanya. Melarang-larang orang ke masjid. Itu paham sekuler, paham komunis, paham orang bodoh sebenar-benarnya. Betul pintar di dunia, namun itulah yang dikatakan orang jahiliyah sebenar-benarnya. Bapak Ibu, kenal nggak dengan Abu Hakam? Abu Hakam kenal nggak? Nama tenarnya Abu Jahal. Abu Jahal itu Bapak Ibu, dia pintar. Orang Arab terkenal tentang masalah perdagangan. Tapi kenapa dia dikatakan Abu Jahal? Abu artinya bapak, Jahal artinya bapak bodoh. Di antara orang bodoh, bapaknya Abu Jahal inilah. Umar bin Hisham namanya. Kenapa dia bodoh? Karena melarang orang untuk Islam, melarang orang untuk pintar, melarang orang untuk demokrasi. Bahasa kitanya demokrasi. Siapa yang ngomong diciduk sedikit-sedikit, kan itu kan? Itu. Hati-hati Pak. Merasa takabur, bertinggi diri. Hati-hati Bapak Ibu. Disinilah pertama itu takhalli. Yang paling benar, yang musuh kita yang sebenar-benarnya itu Bapak Ibu, nafsu kita, syahwat kita ya dalam diri kita. Dunia pantang tinggal, setan pantang kalah, nafsu pantang terlintas, hawa pantang nampak. Pantang nampak, hawa tuh kepengen itu hawa tuh Pak. Dunia pantang tinggal. Karena keinginan nafsu, keinginan syahwat kita untuk berkuasa, untuk didengar orang ceramah kita, sehingga kita berdusta. Itu ingin dibilang orang, ingin kita masyhur, berdusta. Tapi ingat kata Allah, am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu
adghanahum, adakah orang-orang yang di hati mereka itu sakit bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian di hati mereka? Jadi hati-hati Bapak Ibu. Begitu kita buang. Setan pantang kalah. Dalam diri kita ada namanya Muhammad, ada namanya Abu Jahal Bapak Ibu. Kalau ibaratkan Bapak Ibu, kalau diibaratkan, difilosofiskan, diri kita dinaskahkan, dicontohkan, diri kita ini bagaikan negeri Mekah. Diri kita. Ya kita nggak perlu panjang jauh-jauh bicara, yang kita bicarakan diri kita. Diri kita naskahnya contohnya bagaikan negeri Mekah. Amal baik bagaikan Muhammad. Nafsu kita bagaikan Abu Jahal. Inilah yang berperang-perangan di dalam tubuh kita. Jikalau benar sering berkata bohong kita, berarti menang Abu Jahal. Kalau menang Abu Jahal, dibantailah Muhammad. Kalau Muhammad dibantai, hancur negeri Makkah. Tidaklah kembang Islam sampai ke Indonesia. Itu contohnya, naskahnya. Tapi jikalau sidik kita pakaikan, masuk yang kedua, namanya tahalli, artinya mengisi yang kosong itu. Setelah dibersihkan, dikosongkan, diisi. Yaitu kita pakaikan sifat sidik. Ucapan, benar perbuatan, benar matanya, benar bacaan Al-Qur'annya, benar sholatnya, benar cara bersedekahnya, benar berzakatnya, benar cara ngomong sama tetangga, benar, nggak gunjing Bu. Cara duduk di masjidnya, benar. Aku belah benar Pak, benar. Belah benar. Apa Pak? Yang benar tuh hak. Bahasanya siddiq. Siddiq, benar, jujur. Hak. Diisi. Yang kedua tabligh, menyampaikan. Jikalau menang Muhammad, alhamdulillah, bagaimanapun menanglah Muhammad. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, ja'al haq, telah datang yang hak, wa zahaqal batil, dan telah hancur yang batil. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil pasti akan hancur. Jikalau menang Muhammad dalam tubuh kita, sering kita kata kita benar, nggak menggunjing, nggak memfitnah, nggak adu domba, nggak pernah khianat kita, menyampaikan yang benar-benar saja. Bisa kita dipercaya. Jikalau kita diberikan amanah, kita tanggung amanah itu sebaik-baiknya Bapak Ibu. Dan pintar kita, maksud pintar ini Bapak Ibu bukan sekali ngomong langsung tertangkap, bukan begitu. Yang maksud pintar, diajak orang untuk berzikir, mau. Diajak orang untuk majelis taklim, mau. Diajak orang untuk goro. Di antara RT, Pak RT-nya ngomong kita hari Jumat kita goro bersama, mau. Itu orang pintar. Diajak gotong royong, tata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dia mau. Orang pintar tuh. Diamalkan. Menanglah Muhammad. Alhamdulillah Muhammad menang, kalahlah Abu Jahal, mati di peperangan. Perperangan apa? Ketika perperangan Uhud. Menang Muhammad. Dibunuhlah oleh Abu Jahal, oleh siapa? Oleh pengembala kambing. Jika alhamdulillah menang Muhammad, sentosa negeri Mekah, negeri Madinah, sampailah Islam ke Indonesia. Orang yang benar ini tahalli, dia isilah dirinya, dia buang sifat-sifat sombong, dia buang sifat-sifat takabur. Disitulah yang dikatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu wa lahu ajrun karim. Dia mau berzakat, bersedekah. Man dzalladzi, barang siapa, dzalladzi yuqridullaha qardan hasan, yang mau meminjamkan uangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhutangkan Allah Subhanahu wa taala,
fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan. Walahu ajrun karim, dan bagi mereka ajrun, upah balasan karim yang sangat mulia. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi tengok kita, tengok diri kita dulu, tengok orang. Orang itu kita ini orang. Kalau orang itu tak kita berarti tidak orang, Bapak Ibu. Tahu maksudnya kan? Orang itu kita ini orang. Kalau orang itu tidak kita bukanlah orang. Maksudnya, tengok dulu kalau ingin memfitnah orang, bagaimana jikalau kita difitnah juga? Kalau ingin menggunjing orang, rasakan pula bagaimana jikalau kita digunjing pula. Oh, tak rasa Ustaz? Tak rasa. Berarti kita secara otomatis kita tidak orang juga. Jikalau tidak orang, na'udzubillah, matilah lagi. Itu Bapak Ibu. Begitu juga di tahun-tahun ini. Boleh beda pilihan, namun tetap berteman juga. Gitulah. Kemana tuh Ustaz? Kita kan orang itu kita ini orang. Berarti telah diisi. Yang ketiga baru masuklah namanya tajalli. Tajalli Bapak Ibu. Apa itu tajalli Ustaz? Tajalli itu merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut tidak dapat rezeki. Jangan takut tidak dapat rezeki. Pas yang takut itu adalah tidak bersyukur bila dapat rezeki. Sebab kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jangan takut tidak dapat rezeki, pasti dapat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang takut itu rezeki kita tidak berkah. Jikalau rezeki tidak berkah, dimakan anak cucu, akhirnya tidak berkah pula. Kalau tidak berkah, pantas-pantas aja anak itu melawan kepada kita. Tidak ada taat dalam mencari rezeki. Itu dalam diri kita, hidup ini sampai kapan lah ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan maksud menggurui. Yang lalu tidak akan pernah bisa diulang. Yang besok adalah sebuah misteri, entah sampai besok umur kita entah hendak. Yang hidup nikmat inilah pada hari inilah, maka pergunakanlah umur yang berkah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Rajin-rajin ke masjid. Berkata-kata jujur kalau pemimpin, jangan sampai Bapak Ibu ya, karena 5 tahun hanya uang 50.000, 5 tahun kita sengsara. Kalau 5 tahun sengsara, anak cucu kita nanti makan apa? Itu. Begitu juga ingin mencari pemimpin untuk rumah tangga. Tengok-tengok. Tengok-tengok. Jangan sampai karena uangnya tinggi, mobilnya berkilat sampai. Nanti sengsara lah kita jadinya. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah yang orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan itu pula lah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, ma tawaqqafa matlabu anta talibuhu bi rabbika. Tidaklah tertahan rezeki itu, tidaklah tertahan permohonanmu. Anta talibuhu, yang mana engkau berdoa kepada Allah, engkau berusaha bi rabbika, dan menyandarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah curahkan rezeki itu selalu, kata Imam Ibnu Athaillah. Dan ingat, wala tayassara matlabun, tidaklah mudah terkabul rezeki itu, tidaklah terkabul sebuah permohonan. Anta talibuhu binafsika, sedangkan engkau merasa dirimu saja yang berusaha tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka
apapun jenis usaha, apapun bentuknya, dalam mengurus rumah tangga, mengurus sosial masyarakat, baik itu hablum minallah wa hablum minanas, jika merasa diri kita yang berusaha rasanya tidak akan pernah sampai kepada ujung jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebab apa? Wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apapun pada di sisimu akan lenyap. Wa ma indallahi baqi. Sedangkan di sisi Allah pasti akan kekal. Berarti jikalau orang seperti ini, dia fana'um fillah baqa'um billah. Dia lenyap fillah di dalam Allah, baqa'um billah, dan kekal dengan Allah. Maksudnya dikekalkan rizkinya sebab dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai itu Bapak Ibu, ada pertanyaan Pak, Bu? Nah, bertanyalah lagi. Tapi kalau sejak tadi itu tidak sampailah jawaban kita. Ada pertanyaan Pak, Bu? Nah, jadi untuk Pak, apa kesimpulannya Ustaz? Kesimpulannya untuk hari ini kok ada 3. Yang dalam kalimat Imam Ibnu Athaillah itu, jikalau kita berusaha selalu, kemudian berdoa, sholat, kita perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, sholat kita insya Allah mudahkan. Jangan takut rezeki kita tidak ada, rezeki dijamin oleh Allah. Takut itu rezeki kita berkah atau tidak, itu yang kita takutkan. Jangan takut mati. Jangan takut umur kita singkat. Nggak apa-apa Bu, kalau umur kita singkat insya Allah kan berarti nggak ada lagi berbuat dosa. Jangan takut kita sakit. Kalau sakit itu insya Allah akan Allah berikan hamul yaumi kafaratus sanah, kata Rasulullah. Sakit 1 hari melebur dosa 1 tahun. Berarti hadisnya dhaif. Untuk menyemangat ibadah kita supaya sabar dan ikhlas, insya Allah tidak apa-apa. Untuk itu tuh, untuk supaya sampai kita kepada Allah ada 3. Yang pertama namanya takhalli, artinya membersihkan, mengosongkan hati kita dari sifat dunia, sifat-sifat nafsul amarah. Buang sifat sombong, buang sifat dusta, buang sifat fitnah, buang sifat ria, buang sifat ujub, dengki, hasad, iri, buang. Kalau telah sempurna, bagaimana cara buangnya Ustaz? Tidak dikerja-kerjakan, telah terbuang Bapak Ibu. Yang kedua, diisi. Namanya itu tahalli, diisi dengan sifat-sifat yang baik. Jualan jujur, politik jujur. Kok politik Ustaz? Ya kini kan zaman politik kok ha. Nah apa-apa. Nak kan ditangkap orang gitu. Ya enggak apa-apa Bu. Jangan sampai Pak ya. Uangnya diterima, orangnya udah pilih. Itu namanya sogok tuh, walaupun enggak kayak itu juga Pak. Itu sogok. Ustaz, uangnya diterima Ustaz, tapi yang dipilih sama. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang menyogok, orang kena sogok berarti uangnya kita terima. Itulah sogok menyogok tuh. Kemudian tidak kita pilih, lah berdosa kita, lah 2 dapat dosa kita. Hati-hati Pak, ibu-ibu. Iya. 2 dapat dosa. Dikasih piti dapat 10 dosa juga. Sama juga. Tak percaya Pak Ustaz, tanyalah ke ustaz yang lain ya. Yang ketiga adalah tajalli, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Adapun yang jikalau ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.